Shalom, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Kalau saudara mendengarkan suara saya, ya, terima kasih ya. Pada malam ini tentunya kita sangat bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik bagi saudara dan saya. Tuhan sudah menjaga, melindungi, bahkan memberkati kita semua. Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita boleh bersama-sama bertemu, walaupun hanya melalui media ini, untuk kita boleh bersama berdoa, memuji, membesarkan nama Tuhan. Saudara-saudaraku, sebelum kita mendengarkan akan renungan pada malam hari ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami di sorga, pada malam hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu boleh bersama-sama dengan kami untuk menuntun kami, agar firman-Mu yang akan kami dengarkan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Ampuni hamba-Mu Tuhan, layakan untuk boleh menjadi saluran berkat-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus, amin. Saudara-saudaraku, seingat saya, terakhir kali kita berkumpul, beribadah bersama-sama di gereja yaitu pada tanggal 18 Maret, yaitu dalam acara Rabu malam seperti ini, ya. Berarti sampai saat ini sudah 35 hari kita berada di rumah masing-masing, ya. Sudah sekitar 1 bulan lebih saudara dan saya berada di rumah kita masing-masing. Kita melakukan segala sesuatu dari rumah kita, mulai dari ibadah dari rumah, bekerja datang, sekolah dari rumah, dan lain sebagainya. Keadaan yang hadapi dengan adanya demi virus corona tentunya membuat saudara dan saya menghadap masa sulit yang sangat berdampak pada kehidupan kita, khususnya bagi keluarga kita masing-masing. Akibat keadaan yang kita alami saat ini, ada orang yang terpisah sementara, ya, terpisah sementara waktu dengan suami, ya. Contohnya saya dengan papinya Chelsea sudah beberapa lama tidak bisa ketemu, ya. Ada yang terpisah sementara dengan anak-anak mereka, ada yang mungkin terpisah dengan orang tua, dengan saudara, walaupun sebenarnya kita sangat ingin untuk bertemu, tetapi oleh karena situasi tidak mengizinkan, ya. Dan akibat keadaan ini juga ada orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan mereka, penghasilan mereka berkurang, atau omset dari usahanya mulai menurun. Sedang dia harus memenuhi akan kebutuhan keluarganya, ya, mulai dari kebutuhan pokok, ditambah lagi dia harus membayar mungkin tagihan-tagihan, ya, tagihan listrik contohnya, air, ya, mungkin ditambah lagi dengan paket data, ya, karena sekarang kita beribadah pasti harus menggunakan paket data, ya. Apabila kita bekerja dari rumah, harus menggunakan paket data. Dan apabila Anda bersekolah dari rumah, sangat membutuhkan paket data. Kemudian pembayaran kredit, kemudian pembayaran cicilan-cicilan, dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dalam keadaan seperti ini, menjadi beban yang berat, yang akan menambah tekanan pikiran bagi kepala keluarga, khususnya suami kita,
suami kita masing-masing. Saudara-saudara, kemarin pada tanggal 21 April adalah Hari Kartini, ya. Jadi biar kita wanita-wanita yang ada di Cak ini, di Jemaat Tanjung Bunga, kita boleh menjadi Kartini modern. Kita boleh menjadi wanita-wanita yang kuat. Apalagi saat-saat situasi seperti sekarang ini, peranan kita sebagai wanita atau sebagai istri keluarga mempunyai dampak yang sangat besar. Peran kita akan sangat mempengaruhi keadaan, situasi di dalam rumah kita. Karena dalam keadaan sulit seperti ini, biasanya istri sangat mudah sekali untuk marah-marah. Janganlah kita menambahkan pikiran suami kita, nah, tetapi biarlah kita boleh menjadi wanita yang mampu berdiri di samping suami untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Biarlah kita menjadi wanita yang selalu berdoa dan percaya bahwa semuanya ini akan berlalu. Biarlah kita boleh menjadi wanita yang kuat, yang mampu melalui proses kehidupan ini. Dan biarlah kita menjadi wanita yang sabar saat kita tertekan, tersenyum, walaupun hati kita menangis, dan mampu memadam amarah dengan senyuman. Saudaraku, dalam keadaan sulit seperti ini, memang kita tidak bisa pungkiri bahwa kita sangat mudah untuk tersinggung, ya. Kita sangat mudah untuk marah. Ketika suami dari mengalami stres di dalam keluarga, jadi sangat mudah untuk ribut dan akan terjadi pertengkaran. Memang saudara-saudaraku, di dalam rumah tangga, tanpa problema atau masalah adalah sebuah kemustahilan. Tetapi, apabila pertengkaran terus terjadi, terus mewarnai akan kehidupan rumah tangga kita, tanpa kita sadar, konflik dan perselisihan akan menggerus cinta secara perlahan-lahan, seperti abrasi mengikis pantai. Dan apabila ini terus dibiarkan, akan membuat cinta di antara keduanya menjadi pudar. Saudara-saudaraku, senjata setan di akhir zaman sedang diarahkan pada keluarga. Salah satu mimpi terbesar setan adalah melihat keluarga menjadi hancur. Beberapa strategi yang setan lakukan, ya, yang pertama dia menciptakan salah pengertian, miskomunikasi, ya, di antara suami, istri, anak-anak, sehingga setiap bagian dalam keluarga hidup dalam asumsi. Dia memperluas jurang, ya, ada perbedaan era khususnya antara anak-anak dan orang tua. Dia mengirim orang dengan intimidasi lebih baik dari pasangan kita, sehingga kita mulai merasa lebih nyaman dengan orang tersebut. Dia membuat kita lebih fokus kepada kekurangan pasangan kita. Dia menciptakan keletihan dan kebosanan kepada pas kita yang memancing emosi secara berlebihan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8-9 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh,
Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Saudaraku, hidup berkeluarga adalah sebuah panggilan, ya. Perkawinan adalah rahmat dan perjuangan. Perkawinan dikatakan rahmat karena Allah yang mempersatukan seorang pria dan wanita dalam pernikahan yang kudus. Ini adalah sebuah panggilan bagi suami dan istri untuk membangun kerajaan Allah, yaitu surga kecil di dalam keluarganya, ya, lewat perkataan dan perbuatan untuk membahagiakan masing-masing. Tetap serentak dengan itu, saudara-saudara, kawinan adalah satu perjuangan atau bahkan sebuah tantangan. Suami dan istri harus setia satu dengan yang lain dalam setiap musim kehidupan yang kita hadapi. Walaupun kita mengalami dan menghadapi banyak tantangan, ya. Saudara-saudara, ada 3 penting yang merupakan refleksi bagi kita sebagai pasangan suami istri yang harus kita lakukan. Yang pertama, perkawinan adalah sebuah komitmen dan kerjasama antara suami dan istri. Bukan baliknya persaingan antara suami dan istri, ya. Siapa yang paling banyak berjasa, siapa yang paling banyak berkorban, paling baik gaji. Tetapi hendaklah suami dan istri menghindari perdebatan. Perkawinan harus dibangun atas dasar kasih dan bukan yang lainnya. Keluarga yang dibangun atas dasar kasih akan bertahan selamanya. Karena kasih adalah kekuatan di atas segalanya. Kasih yang memberikan kita pengertian, kasih yang memberi kita kesabaran, kasih yang memberi kita kekuatan, kasih yang membebaskan kita dari rasa takut, kasih yang akan memberikan kita penghiburan, kasih yang akan mengajak kita untuk bersikap positif, kasih akan menuntun dan saya untuk lemah lembut, kasih akan membuat kita bertahan walaupun penderitaan melanda kehidupan kita. Ya. Yang ketiga, Allah adalah pemrakarsa utama dalam pernikahan. Suami dan istri harus betul menyadari bahwa di antara mereka berdua ada sosok lain yang sungguh campur tangan dalam pernikahan dan keluarga. Allah selalu hadir dalam diri dan keluarga kita. Di dalam 2 Samuel 23 ayat 3-5 dikatakan, Allah Israel berfirman, Gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu janjian kekal, teratur dalam segala-galanya, dan terjamin. Sebab segala keselamatan, segala kesukankah yang saudaraku, dalam rumah tangga kita masing-masing, biarlah kita selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Selalu ada komunikasi yang baik antara suami, ikaan satu dengan yang lain. Sabar dalam segala hal, bersikap rendah hati, ada kelemah lembutan, saling setia satu dengan yang lain. Ada pengertian dan pengampunan. Keluarga dia tidak menekankan saudara, namun pengertian. Keluarga yang bahagia tidak menekankan hak, namun kewajiban. Keluarga bahagia tidak menekankan apa yang saya mau, namun apa yang Tuhan mau. Keluarga bahagia tidak menekankan apa yang saya miliki, namun apa yang Tuhan percayakan.
Biarlah keadaan yang kita alami sekarang, masa-masa sulit yang kita hadapi, tidak jauh dari Tuhan, jauh dari pasangan kita, jauh dari keharmonisan, kebahagiaan rumah tangga kita. Tetapi biarlah dengan keadaan yang kita alami, membuat kita saling menguatkan, saling memberikan support, memberikan dukungan, semangat antara suami, istri, dan anak-anak. Memang berat, tetapi kalau kita lakukan sama, menghadapi bersama, saling gandengan tangan, dan menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan, percaya, sesulit apapun keadaannya, kita akan sanggup menjalaninya. Biarlah kita menjadikan Yesus yang utama dan terutama dalam keluarga kita, yang akan menuntun kehidupan perjalanan rumah tangga kita, sehingga kita boleh menjadi rumah tangga yang bahagia, menjadikan rumah tangga kita surga kecil di atas dunia ini. Dan tentunya kerinduan saudara dan saya, ketika Yesus datang pada kali yang kedua, keluarga kita tidak ada yang ketinggalan. Semua diangkat bersama-sama untuk masuk ke dalam kerajaan surga yang Tuhan sudah siapkan bagi kita semua. Ini adalah doa dan harapan kita semua. Saya bawa di dalam nama Yesus. Amin. 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 Kita akan menutup pada malam permintaan doa. Kita menyanyi di lagu Sion nomor 491 di rumah.